Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dwika Kartika Chandra Kirana dengan nama NIM 220141601593. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS pedagogi andragogi. Baik, yang pertama perbedaan pedagogi dan andragogi. Pedagogi dan andragogi adalah suatu hal yang sangat berbeda. Pedagogi pembelajaran bagi anak-anak dan andragogi pembelajaran bagi orang dewasa. Dengan hal itu, konsep pedagogi mengacu pada proses pembelajaran yang dimiliki oleh generasi sebelumnya kepada generasi muda. Sedangkan konsep andragogi yaitu mengacu pada proses mencari dan mempelajari pengetahuan yang dibutuhkan manusia. Tetapi pendekatan pedagogi tidak hanya bisa ditetapkan pada anak-anak saja, namun pengertian anak-anak di sini lebih pada karakteristiknya, bukan anak-anak dalam perspektif usia saja. Juga begitu pula dengan andragogi, pengertian dewasa di sini bukan hanya orang yang sudah lewat usia 20 tahunan saja, namun ukuran dewasa di sini dilihat dari berbagai aspek, antara lain dewasa pada aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek biologis. Selanjutnya, contoh penerapan prinsip andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. Kita sebagai fasilitator, seseorang yang bisa membantu orang atau sekelompok orang untuk memenuhi tujuan bersama mereka dan dapat membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran orang dewasa lebih menekankan pada pembimbingan juga pendampingan, dan kita sebagai fasilitator tidak bisa menggurui. Terdapat pula prinsip andragogi. Menurut Malcolm Knowles, 6 prinsip andragogi yaitu orang dewasa secara internal termotivasi dan mandiri. Yang kedua, orang dewasa membawa pengalaman hidup dan pengetahuan untuk pembelajaran belajar. Yang ketiga, orang dewasa berorientasi pada tujuan. Yang selanjutnya, orang dewasa berorientasi pada relevansi. Yang selanjutnya, orang dewasa bersifat praktis. Yang terakhir yaitu pelajar dewasa ingin dihormati. Yang berikutnya, soal ketiga, apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator, yaitu yang pertama, kita harus pandai berinteraksi, berkomunikasi dengan bertanya, mendengarkan aktif. Tugas utama fasilitator, kita dapat memancing pengalaman peserta, bukan mengajarinya saja. Pertanyaan yang baik membuat peserta belajar dari pengalaman dan menemukan solusi sendiri tanpa merasa digurui. Yang kedua yaitu kita mendengar aktif. Apa saja yang harus dilakukan fasilitator ini sih? Yaitu kita dapat menanggapi pembicaraan dengan ekspresi wajah, yaitu kita bisa senyum atau gimana sesuai pembicaraan lawan bicara kita. Yaitu selanjutnya, kita tidak bisa memotong pembicaraan kecuali jika topik sudah terlalu melenceng. Dalam komunikasi, kita bicara dan bertanya dengan bahasa sederhana saja, tetapi secara jelas. Untuk bahasa tubuh, kita dapat menatap mata lawan bicara dan jangan bicara sambil melihat lantai, langit-langit, atau kertas catatan. Bergerak secukupnya. Yang terakhir, adanya pengarahan. Yang soal selanjutnya, contoh penerapan teknik fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu ada ceramah. Ceramah sebagai sebuah teknik penyampaian di dalam pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan yang baru. Yang kedua yaitu demonstrasi. Peran peserta didik dalam teknik ini adalah sebagai pengamat. Pendidik membuat pertunjukan untuk menunjukkan cara kerja suatu dengan menonjolkan gerakan fisiknya. Yang ketiga yaitu tanya jawab. Metode ini biasanya dilakukan setelah penjelasan selesai diberikan dengan maksud untuk
mengetahui bagian-bagian mana dari materi yang telah dijelaskan yang belum dipahami. Yang keempat yaitu belajar berbasis masalah, yaitu sebuah teknik pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyikapi atau menghadapi berbagai masalah hidup. Yang kelima yaitu role playing, teknik yang bertujuan mengembangkan rasa empati peserta didik dengan menugasi mereka memainkan peran-peran tertentu yang diambil dari sebuah contoh situasi nyata. Yang keenam yaitu brainstorming, sejenis diskusi yang terstruktur dan bertujuan untuk merangsang juga mengumpulkan gagasan sebanyak mungkin dari partisipan. Yang terakhir yaitu fishbowl discussion. Fishbowl ini merupakan salah satu metode diskusi kelompok, di mana dalam diskusi ini terjadi interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling menukar pengalaman, bertukar pikiran, informasi dan memecahkan masalah. Semua peserta didik harus terlibat aktif dan tidak boleh menjadi pendengar saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah pengucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.